Pujian. Siapa yang tak suka kalau diberi pujian? Aku pun sama seperti orang-orang pada umumnya. Ya suka dipuji. Enak telinga ini rasanya kalau mendengar pujian. Tapi entah kenapa akhir-akhir ini rasanya kok berbeda. Risih, gak enak. Malah rasanya seperti terbebani. Orang-orang di sekitarku terlalu sering memberi pujian yang kurang beralasan. Waktu bertemu teman-teman saat mengambil uang pensiun, ada saja yang bilang, ini Mardhanu, satu-satunya teman kita yang uangnya diterima utuh karena tak punya utang. Lalu saat olahraga pagi, jalan-jalan mengelilingi alun-alun, ya mendapat pujian juga. Katanya, Pak Mardhanu hebat. Umur sudah 75 tahun tapi badan masih kelihatan segar. Yo memang aku sudah tua, makanya aku olahraga supaya badanku tetap sehat. Terus kenapa? Kedua anakku pun tak terlewat menjadi bahan pujian. Pak Mardhanu sudah tuntas mengangkat anaknya menjadi mandiri. Yang satu menjadi pemilik kios kelontong, yang satu lagi menjadi supir truk semen. Bahkan burung piaraanku pun tak terkecuali menjadi bahan pujian juga. Katanya, kalau bukan aku yang melihara, burung itu tak akan segitu lincahnya dan cerewetnya dalam berkicau. Aku tak paham, mengapa hanya karena uang pensiun yang utuh, badan yang sehat, anak yang mapan, bahkan burung piaraan membuat semua orang sering memujiku. Bukankah ini hal biasa yang semua orang bisa lakukan kalau mereka mau? Pujian itu pantas diberikan kalau orang itu sudah melakukan pekerjaan yang hebat dan berguna bagi kehidupan. Aku mana pernah melakukan pekerjaan yang seperti itu. Sejak aku masih muda hingga menjadi kakek-kakek seperti sekarang ini, aku tak pernah melakukan jasa apapun. Lantas apa maksud semua pujian itu? Bahkan apakah memang benar itu sebuah pujian atau sindiran? Yang ku tahu, semua itu hanya membuatku tersiksa hanya dengan mendengarnya. Sekarang ku beritahu seperti apa orang yang layak diberi pujian. Tahun yang lalu ketika aku bersekolah, dinding kelas banyak digantungi oleh wajah para pahlawan dan juga para pejuang bangsa. Dan aku tahu seseorang dalam hidupku yang tidak jauh berbeda dengan para pahlawan yang wajahnya digantung di dinding kelas adalah pamanku. Ya, pamanku. Pamanku sendiri adalah seorang pahlawan yang gugur di medan perang demi memperjuangkan kemerdekaan bangsa. Aku tahu dari cerita orang-orang, banyak yang memuji mendiang pamanku. Bahkan aku hingga mengembangkan cerita menjadi bayangan kepahlawanan. Seorang pejuang muda dengan bedil bersangkur, ikat kepala pita merah putih, maju ke depan menyerang musuh, lalu roboh ke tanah dan gugur sambil memeluk bumi pertiwi. Kisah kepahlawanan itu membuatku terkesan. Kemudian aku pun mengikuti beliau. Saat berumur 19 tahun, aku ikut masuk tentara. Dengan berijazah SMP, aku diterima sebagai prajurit Tamtama dan mendapat tugas sebagai penembak artileri pertahanan udara. Hatiku sangat senang, jantungku berdebar-debar dan mataku melelehkan air mata saat pertama kali aku berlatih untuk penembakan senjata itu. 10 peluru besar akan menghambur ke langit dalam waktu 1 detik. Dan pesawat musuh pasti akan meledak dan rontok ke bumi ketika terkena serangan
sangat kuat ini. Begitulah bayanganku saat tiba nanti waktunya aku ikut memperjuangkan Bumi Pertiwi. Bayangan itu terbawa hingga ke mimpiku. Suatu malam dalam tidurku, aku mendapat perintah siaga tempur. Persiapan hanya 30 detik. Pesawat musuh akan datang dari arah utara. Aku melompat dan mengambil senjata artileriku. Tanganku berkeringat, jariku lengket pada pelatuk. Mataku menatap tajam ke langit utara. Terdengar derum pesawat yang datang dan menaburkan prajurit payung. Ku tarik tuas pelatuk, dan dalam hitungan detik, ratusan peluru menghambur ke angkasa. Pesawat itu mendadak oleng, mengeluarkan api. Terbakar, menukik dan terus menukik. Prajurit payung masih berkeluaran dari perut pesawat, dan aku pun mengarahkan senjataku ke arah sana. 3 parasut yang sudah mengembang mendadak muncul kembali setelah terkena peluruku. Kemudian 3 prajurit itu jatuh menghempas ke bumi. Tubuh mereka luluh lantak begitu terjatuh ke bumi. Melihat itu aku hampir bersorak, namun tertahan setelah melihat tentara musuh datang lagi. Aku memberundungnya lagi dan kena. Namun sayangnya pesawat musuh sempat menembakkan peluru kendali yang meledak 3 meter dari posisi. Tubuhku terlempar ke udara dan jatuh ke lantai dari kasurku sambil memeluk bantal. Betapa kecewanya aku saat tersadar mengapa kejadian itu hanya sebuah mimpi. Andaikan itu peristiwa nyata, aku telah melakukan pekerjaan besar. Aku mau dipuji, mau juga diberi penghargaan. Meskipun begitu, aku selalu mengenang dan mengawetkan mimpi itu dalam ingatanku. Sampai aku dipindahkan ke tugas administrasi teritorial, perang dan serangan udara musuh tak pernah terjadi. Pekerjaan administrasi adalah hal biasa yang begitu datar dan tidak ada nilai istimewa. Untung hanya 4 tahun aku harus menjalankan tugas itu. Tanpa terasa, masa persiapan pensiun pun datang. Lalu aku mendapat tugas untuk menjadi anggota komando rayon militer di kecamatan tempatku tinggal. Aku juga mendapat tugas untuk menjadi bintara penegak desa. Selama menjalankan tugas ini, aku tak pernah mendapatkan kesempatan untuk melakukan sesuatu yang penting dan bermakna. Hingga akhirnya masa pensiunku pun tiba. Tak satu pun. Pada suatu hari, aku pergi ke kantor pos dengan becak langgananku. Mau ambil uang pensiun. Kosim si tukang becak ini, dia sudah ubanan. Nafasnya merenggap-megap. Dia juga pipinya sudah mulai lekuk ke dalam. Namun, seperti biasa, sambil mengayuh dia mengajakku berbicara. Pak Mardanu mah senang ya. Tiap bulan hanya tinggal ke kantor pos dan mengambil uang yang banyak, kata si Kasim sambil termegap-megap. Ini juga sebuah pujian yang tidak enak bagiku. Aku merasa belum melakukan apapun. Selama jadi tentara tidak pernah terlibat perang, bahkan tidak pernah bekerja sekeras si Kosim, tukang becak. Sementara Kosim pernah bilang kalau dia merasa beruntung kalau sehari saja dia mendapat Rp15.000. Karena pernah baginya sehari tidak pernah mendapatkan sepeser. Setelah dari kantor pos, aku singgah ke pasar untuk beli pakan burung masih bersama Kosim.
Dan setelah itu baru ke rumah. Sesampainya di rumah, aku berupah pada Kosim yang entah kenapa membuat dia tertawa. Kemudian terdengar kicauan burung dari kurungan yang tergantung di halaman rumah. Burung itu suka bertingkah kalau didekati oleh majikannya. Dan aku suka mengamatinya, melihatnya berkicau, mengibaskan ekor, dan melompat-lompat. Aku menikmatinya. Saat sedang memberi pakan burung itu, tiba-tiba cucuku Manik yang masih duduk di bangku TK datang dan memegangi kakiku. Burung itu namanya apa, kek? Tanya si Manik. Itu namanya burung kutilang. Oh, burung kutilang. Aku tahu lagunya, kek. Oh iya, bagus dong cucuku. Kalau gitu, kamu bisa nyanyikan ya? Kakak ingin dengar. Kemudian si Manik menyanyikan lagu burung kutilang. Di pucuk pohon cempaka, burung kutilang bernyanyi. Nyanyian Manik yang sangat merdu merasuk ke hatiku. Dia menyanyi sambil menari-nari. Setelah dia bernyanyi, aku peluk dia, lalu ku bawa ke ibunya yang ada di seberang jalan. Ketika aku kembali, aku duduk di kursi ini. Aku terdiam. Berkali-kali ku tatap burung kutilang itu. Entah kenapa aku gelisah. Dalam telingaku berulang kali terdengar suara Manik menyanyikan lagu burung kutilang itu. Akhirnya aku pun memutuskan. Dengan tangan gemetar, aku buka kandang burung kutilang itu. Kemudian saat aku menjauh, burung itu menjulurkan kepalanya keluar dari kandang. Kemudian terbang ke arah pepohonan. Ketika Manik datang lagi ke rumah, dia bertanya, "Kek, kemana burung kutilang itu?" "Sudah kakek lepas." "Kenapa dilepas, kek?" "Yo, biar burung itu bisa bermain bersama teman-temannya di pohon, supaya bisa bernyanyi di pucuk pohon cempaka seperti yang ada di lagu." "Wah, kakek hebat sekali. Aku suka kakek," kata si Manik. Saat itulah pertama kali sejak entah berapa lama aku merasakan sebuah kegembiraan setelah mendengar pujian yang keluar dari mulut cucuku Manik. Pujian yang biasanya membuatku menderita, kini aku terkesima mendengarnya. Entah sejak kapan aku merasakan hal ini. Yang pasti sudah lama sekali hingga aku tidak ingat. Manik kembali bernyanyi dan bertepuk tangan. Aku pun ikut mengiringinya dengan bertepuk tangan seirama. Yang aku rasakan saat itu, entahlah, aku merasa sangat lega, seperti plong